يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para takmir Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah, dan segenap jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah. Di kesempatan malam ini, mari bersama-sama kita mensyukuri segala nikmat dari Allah, atas segala karunia kasih sayangnya, atas segala bentuk nikmatnya yang sudah Allah titipkan kepada kita. Termasuk malam hari ini Allah turunkan hujan. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan ini membawa manfaat barokah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, mari kita bangun jembatan syukur kita dengan ucapan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum malam ini kita ngaji, mari kita tata niat kita dalam rangka mencari ilmu dan memohon kepada Allah atas setiap ilmu yang didapat senantiasa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kuat kesungguhan kita untuk menata kualitas ibadah kita kepada Allah, semakin ridho dengan segala ketetapan Allah, dan yang juga tidak kalah penting, semakin hari semakin bertambah usia, bertambah ilmu, semoga kita semakin bermanfaat kepada sesama. Ala hadiniya bi kulli niyati salihah bi ridha ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Riyadhus Shalihin bab ke-11, yakni tentang mujahadah. Tentang apa? Mujahadah. Ma mujahadah, napa niku mujahadah? Mujahadah secara bahasa berasal dari kata jahada. Jahada ini juga bisa dimaknai jihada. Bahasa yang paling gampang, mujahadah niku napa? Bersungguh-sungguh. Temen saestu niki namine mujahadah. Dalam hal apa? Tentu bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Maka malam ini materi yang sangat penting untuk dinasehatkan atas diri kita, baik pikiran kita, jiwa, hati, dan perasaan kita,
agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam kebaikan, terus mendekat kepada Allah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang perkara mujahadah niki menjadi satu bahan bakar, menjadi satu kekuatan dan energi agar kita terus berbuat baik. Seseorang yang tidak memiliki kesungguhan, yang tidak memiliki mujahadah dalam dirinya, tentu biasanya tidak akan bisa istiqomah. Makanya panjenengan yang kemudian nek kula persani nek pas lintang ba'da maghrib baca Al-Qur'an, dikala orang lain sudah pulang, dikala orang lain mungkin melanjutkan aktivitas, ini tidak mudah. Panjenengan yang menjaga sholat qiyamul lailnya tiap malam, menjaga sholat berjamaahnya di masjid ini ataupun dimanapun, itu tidak mudah. Maka butuh yang namanya mujahadah atau kesungguhan. Dan mujahadah niki para derek, para rawuh ingkang minulya adalah sekaligus sebuah kondisi di dalam hati kita untuk mengalahkan apa yang disebut sebagai hawa nafsu. Udan-udan ngeten niki hawa nafsu akan mengajak kita untuk wis mulai ae turu nang omah, kemulan, jaketan, tenguk-tenguk dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian seseorang memiliki dorongan yang kuat untuk terus mencapai ridhonya Allah, dorongan yang kuat untuk menggapai ridhonya Allah, maka tentu akan mengalahkan keinginan hawa nafsunya demi nuruti keinginannya Allah. Bangun di tengah malam pun demikian. Jam 2 alarm berbunyi. Seseorang yang kemudian tidak memiliki mujahadah yang kuat, dia akan memilih tidur dengan pulas. Kalau ataupun terbangun, dia tidur lagi karena tidak memiliki kekuatan mujahadah untuk menggapai ridhonya Allah. Tapi bagi orang yang memiliki mujahadah yang kuat, maka insya Allah mungkin awalnya berat, awalnya ngawali niku abot, tapi kalau sudah terbiasa menjadi ringan. Bahkan kalau diteruskan menjadi satu kebutuhan, bahkan ketika diteruskan menjadi satu kerinduan. Boten eco nek boten salat dalu, keranten wis biasa. Tapi kalau mengawali maka tentu tidak mudah. Lah mujahadah yang seperti ini ma'asyiral muslimin, yang menjadi kajian kita malam ini pada dasarnya adalah mujahadah bin nafas. Mujahadah dengan nafsu, mujahadah dengan keinginan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Dan orang-orang yang berjuang fina lanahdiyannahum, dalam memenuhi haknya Allah, subulana wa innallaha lama'al muhsinin, maka Allah pasti akan berikan petunjuk kepada orang tersebut, dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ayat ini menjadi satu ketegasan Allah bahwa orang-orang yang berusaha mendahulukan keinginannya Allah, nuruti sing dadi karepe Gusti Allah, nuruti napa ingkang dados perintah Gusti Allah, dan mengalahkan apa yang menjadi keinginannya sendiri, maka janji Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan berikan petunjuk kepada orang itu. Allah akan berikan pikiran yang damai, hati yang tertenang, jiwa yang tentram atas apa yang kemudian dia lakukan. Keranten napa? Nuruti perintahe, nuruti karepe, nuruti senenge Gusti Allah. Tapi bagi orang yang kemudian nuruti keinginannya sendiri, mungkin saat itu tenang.
Tapi karena yang diinginkan nafsu itu tidaklah kemudian untuk kekekalan, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya duniawi. Ada satu titik nyun sewu lelah, nuruti dunia niki gak ono enteke, nuruti penggawean gak ono marine. Karena apa? Menuruti dunia dalam bahasa kitab Al-Hikam itu, dunia ini zulmatun, wis ala uberen kaya yok nopo, tidak akan membuat kita tenang dengan dunia seisinya nih. Dikejar seperti apa tidak akan membuat kita ini menjadi puas atas dunia ini. Bisa kita lihat orang-orang yang kemudian mengumpul-ngumpulkan harta, mengumpul-ngumpulkan aset, bukan jaminan itu akan menjadikan seseorang menjadi tenang. Bahkan kemudian terikat dengan dunia, masuk kepada roda kehidupan, terlalaikan dengan waktu demi waktu, hingga di titik akhir kemudian merasa, lah iya uripku nyamunu nyamini kok koyok ngini. Masih untung kalau masih diberikan kesempatan Allah ngerumangsani, menyadari. Bagaimana jika itu kemudian baru menyadari tatkala kita sudah ada di alam kubur? Bagaimana jika itu kemudian baru kita sadari saat kita sudah meninggal dunia? Na'udzubillah. Maka dari itu Nabi kita mengingatkan, ayo kita berusaha untuk senantiasa mengingat akhirat sebanyak-banyaknya. Kita senantiasa berusaha mengingat akan datangnya kematian yang bisa datang sewaktu-waktu. Maka insya Allah ketika sekali lagi kita bersungguh-sungguh untuk mengejar ridhonya Allah, untuk kemudian mengejar bagaimana kehidupan akhirat yang enak, yang nyaman, yang layak, maka mujahadah ini menjadi satu perintah yang harus kita taati dan kita kerjakan. Dan kemudian janji Allah, kalau orang sudah bermujahadah, Allah akan berikan petunjuk. Dunia seisinya ini yang tahu jalannya, yang tahu rutenya, mana yang terbaik itu adalah Allah. Untuk manusia biasanya hanya mengandalkan logika dan angan-angan semata. Pengalaman, kalau wingi dinten Sabtu mantun dhuwur kula berangkat datang situ Bondo, memberikan pelatihan guru-guru sekecamatan Buduran di Hotel Utama Raya, wau jam sekawan nembe ndugi ngriya. Ada kesadaran bahwa ketika berangkat ke situ Bondo niku ndamel Google Map, ndamel Waze. Dan ada kesadaran bahwa ketika ke sana itu pasti enak, pasti puas, pasti nyaman dan lain sebagainya. Pokoknya seneng tok. Ternyata apa yang terjadi? Ketika kita tidak bersungguh-sungguh untuk meletakkan hati kita meminta petunjuk kepada Allah, tapi tertutup oleh nafsu-nafsu sesaat, tertutup dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Contoh misalkan sudah direncanakan jauh-jauh hari bahwa ketika di sana nanti bisa menikmati pemandangan karena belakangnya pantai, bisa berlibur sekaligus dengan keluarga, bisa menikmati sesaat dalam kehidupan. Ternyata bukan itu yang Allah inginkan atas diri saya dan sekeluarga. Apa yang terjadi ba'da Isya, saya menyampaikan materi, ternyata karena faktor-faktor tertentu laptop niki tidak bisa berjalan dengan baik. Menyampaikan di hadapan 180 guru sekecamatan Buduran, laptop niki kondisinya kemudian tidak berjalan normal. Maka di titik ini kalau menyadari sepertinya ada niat yang salah, sepertinya terlalu sombong untuk berangkat ke sana tanpa mendahulukan bertanya dan memohon petunjuk kepada Allah. Kita itu seringkali sudah autopilot, tanggal sekian ada jadwal kemana, nggih pun berangkat ngoten mawon. Tidak ada kata-kata ya Allah berikan petunjuk kepada saya tatkala berangkat ke sana, mana yang baik untuk saya lakukan ya Allah. Biasanya nggih pun berangkat ngoten mawon sesuai rencana, sesuai jadwal. Maka dari itu ketika Allah tidak memberikan petunjuk, maka hidup ini akan sesat, akan tersesat, akan tidak tahu arah, dan pulangnya nggih merasa niku tidak puas dengan apa yang dilakukan.
tidak tenang karena merasa masih banyak kekurangan dan lain sebagainya. Tapi nggih dibangsulaken malih, sudah suratan Allah, sudah takdirnya Allah, dan itu yang terbaik. Badhe moring-moring nggih mboten saged, wong laptop badhe ngisi jam 6:30 isak ngeten niki kula cek nggih saged. Materine pun kula susun sae. Begitu sampai di hadapan peserta, laptop niki macet, tidak bisa berjalan dengan baik. Hati kecil berontak. Lah iya wis dicepakno, wis disiapno, wis direng-reng dan lain sebagainya. Ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Maka yang seperti ini jangan sampai terulang dan terjadi pada setiap kehidupan kita. Ibnu Athaillah mengingatkan, orang yang sombong itu bukan hanya orang yang pamer keilmuan, bukan orang yang pamer dengan harta dan kedudukan. Orang yang sombong, kata Ibnu Athaillah, adalah ketika gerak fisiknya dan gerak lisannya mendahului gerakan hati. Ini kata Ibnu Athaillah. Makanya biar kita tidak terjerumus, tidak tersesat dalam kesombongan, pastikan hati ini didahulukan. Memang itu sudah menjadi rencana tanggal sekian berangkat, tapi harus, kata Ibnu Athaillah, terus tanyakan kepada hati kita, apakah iya kalau kita berangkat ke sana Allah ridho? Apa iya Allah senang kalau kemudian saya berangkat ke sana meskipun kacamata kebaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Wong manfaat mereka nggih saged sharing pengalaman kepada guru-guru dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya melakukan kesalahan dan niki pribadi saya sampaikan, ketika tidak banyak mendahulukan gerakan hati, gerakan logika, nyusun materi, nyusun nopo istilahnya hal-hal yang penting untuk disampaikan. Tapi ya itu tadi, ketika hati tidak tersambung kepada Allah, begitu ditakdir oleh Allah laptop tidak bisa nyala, ngira tuh bingung ya awalnya. Tapi nggih pun saya jalani sampai materi akhir, sampai waktu berakhir, alhamdulillah. Tapi menyimpan kondisi tidak merasa cukup, tidak merasa puas, masih merasa kurang. Dan ini pada prinsipnya memang manusia siawi. Tetapi yang ingin kami sampaikan sekali lagi, ma'asyiral muslimin, ayo mujahadah bin nafas, bersungguh-sungguh dalam menggapai ridha Allah. Ini alarm bagian yang paling terpenting. Teruslah bertanya kepada hati kita. Panjenengan mantun salat maghrib, ya Allah, jenengan ridha mboten ya Allah kalau salat niku mau. Kalau salat niki pun benar napa dereng ya Allah. Sehingga orang yang akan sibuk dengan mujahadah bin nafas tidak akan sibuk menilai orang lain. Mboten gupun delok amal ibadah wong liya. Karena apa? Dirinya sendiri masih harus terus bertanya kepada Allah. Kinten-kinten Gusti Allah niki ridho napa mboten? Meskipun kacamata kebaikan. Jadi sekali lagi mujahadah bin nafas akan mengantarkan kita kepada petunjuk. Dan orang yang mendapatkan petunjuk, kata Allah, wa innallaha la ma'al musinin. Allah akan mau menemani, Allah akan membersamai. Dan ciri-cirinya kalau Allah menemani dan Allah membersamai, hati niku tenang, boten kemerungsung dan lain sebagainya. Dan kemudian Allah mengingatkan juga di dalam surat Al-Hijr ayat 99, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa kata Allah? Dan beribadahlah engkau kepada Allah. Wa'budu rabbaka, sembahlah engkau kepada Allah, hatta, sampai ya'tiyakal yakin, sampai nyata dalam hatimu bahwa semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Bahasa paling gampang, bahasa paling gampang, muntahlah, teruslah beribadah, teruskan apa yang bisa kita lakukan. Kalau di ayat ini bisa dimaknai juga hingga engkau mati, hingga engkau kemudian pulang kembali kepada Allah. Makanya bahasa berjuang, bahasa belajar niki bukan bahasa akhir, tapi bahasa proses. Makanya orang yang bermujahadah tidak boleh merasa puas dengan apa yang kemudian dia dapat. Tapi bukan berarti dia tidak qanaah, bukan berarti dia tidak kemudian berprasangka baik kepada Allah, boten. Tetapi yang dititipkan ke dalam hatinya, dia harus terus belajar, dia harus terus merasa kurang, dia harus terus masih merasa banyak dosa, banyak kesalahan dan sebagainya. Sama kita sholat maghrib
isya berjamaah. Suatu ketika tetangga bertanya atau keluarga bertanya, lah ya Bu, sampean kok ben wayahe sembahyang kok berangkat opo sih sing ndadekno sampean semangat budal sembahyang? Lah ya Dik, lah ya Pak, misalkan begitu. Aku itu ya prosoku itu ya biasa gak ngoyo-ngoyo, tapi kenapa kok saya bersemangat dalam beribadah? Karena saya sadar dosa saya masih banyak. Karena saya sadar kesalahan saya masih banyak. Itulah kenapa kemudian saya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kanjeng Nabi kan nggih ngoten, suatu ketika sholat tahajud sampai kakinya bengkak, ditanggleti Ibu Aisyah, Kanjeng Nabi, jenengan kok sholat sampai sikil abu, kok mboten mandek-mandek, padahal jenengan iki orang yang maksum, dijamin Allah untuk masuk surga. Napa terus Kanjeng Nabi, la ya Aisyah, apa gak oleh aku ikut dadi wong sing bersyukur. Bersyukur karena diizinkan sholat, diizinkan ibadah, dan kemudian bertafakur karena dirinya sadar bahwa dirinya masih belum sempurna. Makanya ayo terus belajar, okay? Kemudian di surat Muzammil ayat 8, wadhkurisma rabbika, dan teruslah engkau mengingat Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, dan berusahalah untuk berbakti, tawaduk, nurut manut kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Di ayat yang lain Al-Zalzalah 7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan setiap kesungguhan kita, perbuatan baik kita yang meskipun hanya sebesar biji zarah, Allah pasti akan membalasnya. Allah pasti melihatnya. Dan sebaliknya, keburukan yang kita lakukan Allah pun juga pasti tahu dan pasti ada balasannya. Saya lanjutkan lagi di surat Muzammil ayat 20, yang artinya apa saja yang engkau usahakan untuk dirimu atas kebaikan-kebaikan, maka pasti kata Allah engkau akan memperoleh balasan kebaikan pula di sisi Allah dan disertai oleh pahala yang amat besar. Okay? Jadi sekali lagi, kebaikan yang kita lakukan atas izin Allah, ibadah yang kita kerjakan atas kepantasan yang diberikan oleh Allah, percayalah tidak akan sia-sia. Dan juga jangan pernah merasa puas. Karena ibadah ini semata-mata bukan hanya memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi sekaligus ibadah ini adalah kebutuhan. Napa kok salat kula butuh? Napa kok ngaji kula butuh? Bukan karena memenuhi kewajiban, lah dikongkon ya berangkat, dikongkon ya sembahyang, bukan hanya semata-mata itu baik, tapi harus ditingkatkan lebih dalam lagi, nggih. Dan kemudian Allah mengingatkan melalui lisannya Nabi tentang siapakah orang-orang yang kemudian ditemani oleh Allah, siapakah orang-orang yang kemudian dibersamai oleh Allah. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sungguh man adali waliyan, Allah telah menyatakan barang siapa yang melawan kekasihku. Kekasihnya Allah ini dimaknai orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh menggapai ridhonya Allah. Maka niki janji Allah luar biasa. Barang siapa yang melawan wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, maka Allah akan menyatakan menemani orang tersebut, para walinya Allah tadi yang bermujahadah tadi, dan ganti kemudian melawan, memerangi orang-orang yang melawan, memerangi kekasihnya Allah. Dan tiada seorang hamba, tidaklah seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan apa yang dia lakukan semata-mata menuruti senangku, menuruti perintahku, menuruti kehendakku, dan mengalahkan apa yang kemudian menjadi keinginannya, nafsunya, syahwatnya, maka apa kata Allah? Ketahuilah bahwa apa yang menjadi pendengaran dan penglihatannya, akulah yang menjadi pendengaran dan penglihatannya. Ini maknanya agak dalam sedikit. Jadi orang-orang walinya Allah, penglihatannya adalah penglihatannya Allah.
pendengarannya adalah pendengarannya Allah, serta tangan yang dia gunakan dan kaki yang dia langkahkan, maka itu semuanya adalah tanganku dan kakiku, kata Allah. Dan jika dia memohon pasti akan dikabulkan, dan jika dia berlindung maka aku pasti akan melindungi. Niki balasan, ganjaran, fasilitas, keutamaan bagi orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah. Bahasa kita parek datang Gusti Allah, ngidek datang Gusti Allah. Mboten purun pedal, tidak mau jauh sedikit pun. Kalau kemudian jauh maka secepat mungkin kembali lagi untuk mendekat. Ketika agak goyah keimanannya sedang turun, karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqus, kadang bertambah kadang menurun, maka tatkala menurun segera dikejar kembali untuk mendekat kepada Allah. Maka ganjarannya tadi, termasuk untuk anak-anak kita pun demikian. Mereka yang belajar mencari ilmu butuh mujahadah yang kuat, butuh kesungguhan yang luar biasa. Bagaimana mereka datang setiap hari ke sekolah, mendengarkan penjelasan dari guru, mencatat yang penting, menyelesaikan tugas yang diberikan. Niki sebagai satu bentuk mujahadah. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau mereka tidak memiliki kesungguhan yang kuat. Mungkin kesungguhan mereka dapat nilai, kesungguhan mereka untuk naik kelas, kesungguhan mereka untuk ranking dan juara, tetapi tetap harus dititipkan kepada mereka bahwa apapun yang mereka lakukan niatnya harus dalam rangka mencari ridhonya Allah. Nek budal sekolah niate, ya Allah kula berangkat sekolah matos ilmu, nuruti perintah jenengan ya Allah, nuruti senenge karepe jenengan ya Allah, semoga engkau takdir ilmu ini manfaat barokah. Niki harus dititipkan mulai dari anak-anak kita. Belajar mereka mendahulukan keinginannya Allah, nuruti keinginannya Allah, nuruti senenge karepe Gusti Allah, dan mengalahkan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Dan kemudian diterangkan lagi di satu hadis yang artinya Allah Azza wa Jalla telah menyatakan, hadis qudsi ini, ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Dan ketika dia mendekatkan kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan ketika dia datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Artinya Allah itu berusaha untuk memberikan satu motivasi kepada kita. Tidak akan ada kesia-siaan bagi hati yang condong untuk terus mencari ridhonya Allah, hati yang condong untuk terus mendekat kepada Allah. Dan pintu untuk mendekat kepada Allah, pintu agar hati condong kepada Allah adalah yang pertama, terus masih merasa kurang, masih merasa banyak salah, banyak dosa, sehingga kita tidak disibukkan dengan kesalahan, kekurangan orang lain. Pintu yang kedua adalah pintu Rahman Rahimnya Allah berdasarkan hadis niku. Gusti Allah iku loman, Gusti Allah iku Rahman Rahime luwih jembar tinimbang ngamuke murkanya. Kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya dan seterusnya. Jadi hati yang condong satu merasa banyak salah, banyak kurang, banyak dosa, dan hati kemudian condong bahwa kasih sayangnya Allah begitu luas, begitu luar biasa, maka insya Allah hati ini akan senantiasa berada pada tempatnya. Corong ngrungokno radio 100,0 nggih suara Surabaya SS. Tapi kalau kemudian geser 100,01, 100,02, 03, 04, 05, 06, mulai pertama kemresek dhisik. Mari kemresek pindah ke Lombang, mungkin pindah ke Suara Giri, mungkin pindah ke Merdeka FM, mungkin pindah ke gelombang-gelombang yang lain. Maka titip kita itu setiap saat, setiap waktu seringkali kemresek, seringkali kita pindah gelombang. Maka ngaji ini dalam rangka mengembalikan kepada gelombang yang seharusnya, mengembalikan hati kita pada tempatnya. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama. Sepanjang kula bahasa matur kathah dateng panjenengan,
dalam hati wajib terus guru kula nek tutur-tutur, nek mulang, nek ngaji wajib lambe ngomong ati akeh-akeh istighfar. Dan ini tidak mudah. Karena apa? Dengan begitu kita tidak akan mudah menggurui dan melihat kekurangan orang lain. Tapi yang tampak aku dhewe ya akeh kurangi. Kula kiambak nggih kata salahe, kata dosane, kata kelirune dan lain sebagainya. Maka ini memang yang harus dititipkan. Dengan begini insya Allah hati akan tetap berada pada tempatnya. Dan bagian yang paling akhir mangke supados saged nggadahi kesempatan bertanya dengan waktu yang lebih panjang. Nabi mengingatkan kepada kita ma'asyiral muslimin, al-mu'minul qawiyyu khairun. Wong mukmin sing kuat dalam bermujahadah, dalam bersungguh-sungguh menggapai ridhonya Allah, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dibanding muslim yang lemah. Makanya tidak boleh putus asa. Katakanlah contoh sing kula sampai akan mau begitu laptop mboten jalan, kula ngrumangsani mboten berhasil, tidak boleh putus asa. Tetap harus belajar lagi, ya Allah, hari ini belum Engkau pantaskan dengan baik dalam menyampaikan materi, maka saya harus belajar lagi. Dan harusnya malah bersyukur. Kita itu kalau senantiasa ditakdir baik, ditakdir lancar, ditakdir gampang, niki malah gampang kepreseti. Gampang sembrono. Wong kecelakaan tentol itu bukan karena tolip macet, tapi karena tolip sepi. Keranten sepi akhirnya sembrono. Tapi nek macet, maju titik mandek, maju titik mandek. Lebih berhati-hati. Ban sing lunyu niku mboten ban sing kemudian ada napa ulir-ulire niki, ada motif-motifnya. Justru kalau ada ulirnya, ada motif-motifnya, justru ban ini malah menyelamatkan. Ban ini malah aman kalau dipakai. Bahasa yang lain, hambatan, masalah, ujian, ini pada dasarnya cara Allah untuk menyelamatkan kita. Nek mboten enten hambatan, mboten enten masalah, justru hati kita gampang tergelincir. Ibarat roda gak ono polisi tidur, dalane sepi, lengang, dalane ombo, nggih. Kemudian treknya panjang gitu gietno 100, 120, 140. Tapi kalau jalanan ramai kita lebih berhati-hati. 40 swidak mudun malih krana ngerem dan lain sebagainya. Makanya tetap maknai semua kehidupan yang sudah ditata oleh Allah, baik itu kebaikan maupun masalah musibah, hakikatnya ini semuanya adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ayo Nabi mengingatkan nek oleh nikmat nggih digedhekno rasa syukure. Nek oleh rezeki nggih ayo dibagi. Dene oleh masalah, oleh musibah digedhekno sabare. Dan keduanya menyelamatkan. Syukur menyelamatkan, sabar juga menyelamatkan. Tapi orang yang tidak paham ketika dapat masalah muring mangkel, tidak terima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa kok Engkau berikan saya ujian, masalah dan sebagainya ya Allah? Harusnya orang beriman justru malah bersyukur. Alhamdulillah dikai lara berarti dikongkon istirahat. Alhamdulillah lara berarti dosa-dosa disepuro. Nek gelem alhamdulillah lara ndadekno keluarga iki rukun ngelompok kabeh gelem sambang. Sing awale sibuk kabeh ternyata kemudian karena sakit maka kemudian keluarga pun erat kembali silaturahimnya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi materi malam ini tentang mujahadah. Ayo terus belajar bersungguh-sungguh menata hati, pikiran, jiwa dan perasaan kita untuk terus mencari ridhonya Allah. Sampai kapan? Sampai kita pulang kembali kepada Allah dalam keadaan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kaula sampaikan, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita sambung kembali dengan materi yang sama, masih tetap materi mujahadah. Mungkin kalau ada yang ingin disampaikan monggo diawali bapak-bapak, ibu-ibu, nggih monggo sinten sing rumin. Nggih, bapak-bapak rumin. Monggo sinten? Apa? Monggo, Pak.
Nggih. Jadi memang benar waktu sholat itu sudah ditetapkan sholati waktiha, pada waktunya sudah ditetapkan kapan yang terutama dilakukan. Dan ketika kita tunda wis alamat jam 3 adzan engko sik keturutan 4:30 jam 5. Padahal niatannya engko sik niku dilungkas segera dilakukan, ternyata mau mengerjakan enten mawon. Sing tamu ndugi katakanlah begitu. Entah kemudian air itu tidak keluar karena lampu mati, wis mau macam-macam. Niki karena kita menunda sholat. Dan Allah memang sudah mengingatkan di dalam surat Al-Maun, alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau runtut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalimat pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah, bahasa paling gampang, tahukah kamu siapakah di antara kamu orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama? Dan di surat itu jelas pendusta agama itu diterangkan. Yang pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik, yang tidak memuliakan, yang tidak peduli kepada anak yatim dan piatu. Kemudian ayat yang kedua ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka yang kemudian hampir sama, tidak peduli, tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan ayat yang terakhir alladzina hum an sholatihim sahun. Dan mereka yang celaka adalah orang-orang yang lalai di dalam sholat. Siapa orang yang lalai di dalam sholat? Ini bisa dimaknai satu, orang yang tidak khusyuk meskipun dia tepat waktu. Niki termasuk disebut sebagai pendusta agama. Lah iya wis sembahyang kok disebut sebagai pendusta iki piye kan ngoten. Yang kedua juga bisa dimaknai dalam tafsir itu diterangkan, yaitu orang yang suka menunda-nunda. Makanya saya mengkampanyekan, memprovokasi. Ketika kita sholat tepat waktu niki penting sangat. Andaikan kita tidak memungkinkan karena kita juga tidak bisa mengetahui kesibukan orang masing-masing dan betul-betul tidak mungkin untuk dikerjakan, maka nek kula secara pribadi titip nasihat guru kula rumiyin, rumangsa salah nek gak iso sembahyang tepat waktu. Dan guru saya kemudian menambahkan terus, yo napa yai nek kula pun ngrumangsani salah, yo istighfar nang Gusti Allah njaluk sepuro krana gak iso sembahyang tepat waktu. Berapa kali guru saya dulu menyebutkan 9 kali, dan sekarang saya sampaikan kepada panjenengan. Jadi ketika dengar adzan dan kita tidak memungkinkan betul-betul untuk mengerjakan sholat, siji ngrumangsani salah, nomor kali monggo dijangkepi kali istighfar ping 9 kali. Dan kalau sudah seperti itu, maka kalau sudah selesai urusan kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, maka pastikan disegerakan. Misal di perjalanan dengar adzan, jalan macet, badhe menggok mboten saged, katakanlah beto mobil, maka langsung dalam hati, ya Allah, ngapunten mboten saged salat tepat waktu ya Allah. Istighfar 9 kali, dan begitu nanti jalanannya sudah lengang, panjenengan bisa mampir masjid atau pulang sampai di rumah, mandi, ganti baju, segerakan, jangan ditunda. Begitu ditunda, alamat nanti akan hadir kesibukan yang semakin membuat kita menunda dan membuat sholat kita semakin terlambat. Maka ini nasihat tidak hanya untuk semuanya, termasuk damel kula sami nggih. Tidak hanya untuk panjenengan tapi juga untuk diri saya. Seringkali perjalanan itu tidak memungkinkan. Contoh niku wau, ya alhamdulillah untuk asarnya pas, zuhurnya posisi masih, kalau wau zuhur niku tasik datang Probolinggo, daerah Paiton mriko ketika zuhur tadi. Dan kemudian ketika dengar adzan mboten ketinggal musala masjid, diteruskan mawon mlebet tol, tidak ada rest area. Probolinggo sampai daerah Gempol mboten enten rest area. Nggih pun medal tol sekitar 12:30 atau jam 1,
kemudian akhirnya mampir sholat di masjid depannya Kauripan itu. Nah, ini memang untuk berusaha tepat waktu tidak mudah, tapi tetap harus diusahakan. Ya ini yang namanya mujahadah. Dan kembali kepada pertanyaannya, kenapa kok kemudian sampai seperti itu? Ya ini cara Allah, biar kita tidak pernah merasa puas dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Jangan pernah merasa puas. Wis sembayang terus wis ngerumangsani api, wis ngerumangsani bener, wis ngerumangsani alim, mboten. Jangan sampai itu muncul. Teruslah titipkan kepada hati kita, kula niku sik kata dosane, kula niku sik kata kelirune, sik kata kesalahane, dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah itu akan jauh lebih menyelamatkan. Ngoten mungkin nggih. Nggih, enten malih pertanyaan? Bapak-bapak napa Ibu? Monggo, ibu-ibu namung setunggal. Nggih, luar biasa panjenengan nggih. Enten pertanyaan, Bu? Bapak enten sing ditangketaken? Mboten. Bapak-bapak sampun ah. Isake jam pinten iki? Oh, 42. Masih ada waktu nggih. Baik, kalau masih ada waktu tidak ada pertanyaan, kalau tambahin materi ini. Mboten enten. Oh nggih, monggo-monggo, Pak. Nggih. Salat yang khusyuk itu salat yang seperti apa? Secara syariat kitab menjelaskan kok kok ngeten ya. Nah, satu nggih, salat yang khusyuk adalah salat yang didasarkan atas ilmu. Artinya ketika kita salat tahu ilmu salat, gerakannya dan bacaannya. Lebih-lebih bacaannya tahu maknanya, tahu terjemahnya, tahu kandungan ayat, lafadz, bacaan yang kita baca. Satu, didasarkan atas ilmu. Makanya jangan pernah merasa puas karena diantara kita mungkin sampai hari ini arti bacaan sholat itu dereng ngapal. Nek bacaane insyaallah apal, arti ini sing dereng ngapal. Nggih napa mboten iki? Rata-rata. Makanya ayo terus belajar. Jangan sampai sholat kita dengan sholatnya anak-anak kita ini sama. Loh ya nopo sholat kan nggih mesti padha Ustaz, maghrib nggih 3 rakaat nggih paham. Bacaannya kan nggih sami Ustaz nggih paham. Cuma untuk kita harus dititipkan memahami maknanya, kandungannya. Satu, dasarkan atas ilmu. Yang kedua, sholat yang khusyuk itu mulai dari awal sampai akhir yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan hanya Allah, atau bahasa paling gampang yang dirasakan hanya kebesarannya Allah, atau yang diingat hanya Allah. Makanya kata Allah di dalam Quran surat napa niku? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wong sing khusyuk iku longgone, ngadeke, melumae atau berbaringnya yang diingat hanya Allah. Makanya salah satu kesunahan dalam sholat, atau bukan kesunahan tapi ajaran para ulama kita, menjelang sholat diusahakan membaca surat An-Nas. Surat An-Nas niku meminta perlindungan kepada Allah dari was-was, dari hati yang tidak tenang. Boleh diawali syahadat terus dilanjutkan surat An-Nas. Jadi satu, didasarkan atas ilmu. Yang kedua, selama sholat hanya mengingat Allah. Dan bagaimana ketika sholat tiba-tiba tidak ingat Allah? Kan niki terjadi pengalaman, rata-rata sholat itu barang hilang niku ketemu. Pas sholat niku tiba-tiba yang tidak terfikirkan malah terfikir. Maka guru kula mengingatkan dalam kajian tasawuf, segera tarik nafas panjang dari hidung, hembusannya dengan mulut, tapi menyebut lafadz Allah di dada sebelah kiri. Dan andaikan kemudian saat sholat itu kok tidak ingat selain hanya ingat Allah, alhamdulillah kan ngoten, maka guru saya melanjutkan, setiap pergantian gerakan harus menggunakan tata cara tadi yang kedua nih. Setiap pergantian gerakan dari berdiri, Allahnya sekaligus aba-abanya. Allahu Akbar. Begitu juga ketika i'tidal, tidak apa-apa meskipun kalimat pertama bukan Allah tapi sami Allah, maka Allahnya tersebut sami Allahu liman hamidah. Baca doanya, pahami kandungannya, tarik nafas lagi.
Allahu Akbar. Maka ini insya Allah seorang imam yang menggunakan tata cara itu akan menimbulkan makna yang berbeda pada makmum, menimbulkan rasa yang berbeda. Siapapun imamnya pada dasarnya bukan karena bacaannya, tapi karena khusyuknya dia mengingat Allah akan membawa kekhusyuan para jamaah. Tapi ketika sang imam niki mboten khusyuk, biasanya jamaah juga akan tidak khusyuk. Makanya satu, dasarkan atas ilmu. Yang kedua itu tadi, pahami kandungannya, atau bahasa yang lain tadi, setiap berdirinya, duduknya itu hanya mengingat Allah. Yang ketiga, tata caranya setiap pergantian pergerakan, usahakan tarikan dengan nafas. Ini ada dasar ilmunya di Al-Hikam ini. Nafas kita setiap hitungannya itu ada hitungan takdir kebaikan, ada hitungan takdir keburukan. Maka siapa yang tidak akan mendapatkan takdir keburukan, dia setiap helaan nafas hanya mengingat Allah. Ini yang ketiga, tata cara yang ketiga, biar kita sholatnya khusyuk. Yang keempat, apa yang disebut sebagai seseorang yang sholatnya khusyuk, maka saat sholat itu ya tidak ingat apapun kecuali hanya mengingat Allah. Mboten kepikiran dunia, mboten kepikiran masalah pun dilepaskan. Ketika mengangkat tangan Allahu Akbar ini kita berserah kepada Allah. Apapun ceritanya, apapun kehidupannya, kita pasrahkan kepada Allah. Dan bagian yang paling terakhir, bagaimana sholat yang khusyuk itu? Sholat yang didasarkan atas kesadaran ngerumangsani, mungkin ini sholat yang terakhir. Ya Allah, mungkin ini sholatku yang terakhir. Insya Allah dengan begitu akan membawa kekhusyuan. Kalau Imam Syafi'i menambahkan, sholat yang khusyuk itu tidak akan terjadi sebelum diawali dengan kekhusyuan. Mulai dari berangkat, wudhu, dari wudhu ke iqamah niki harus terjaga. Tapi kalau berangkat sampai iqamah niki tidak khusyuk, jangan berharap, kata Imam Syafi'i, sholat kita bisa khusyuk. Makanya khusyuk niki nggih panjang, tidak mudah, dan yang menyampaikan pun juga terus belajar, tidak ada bedanya dengan panjenengan sami, dan kita saling mendoakan semoga sholat kita khusyuk. Kan ngoten nggih. Pun masuk waktu Isya niki insyaallah nggih. Mugi-mugi mawon ngaos dalu menika dipun titipake dhateng Allah kepada kita semuanya menjadi ilmu yang manfaat barokah. Yang kedua, Allah senantiasa menuntun hati kita, menuntun pikiran, jiwa dan perasaan kita agar senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang Allah cintai, di jalan yang Allah senangi. Dan bagian yang ketiga, jika memang kita ditakdir usia kita dalam waktu dekat harus kembali kepada Allah, harus kembali untuk menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya ditakdir oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan penuh kerinduan dengan jiwa mutmainnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini yang bikulli niyatis sholihah bi ridhi ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah ya Allah ala talabul ilmi wa silatu rahim fi hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hati kami hati yang tenang, hati yang khusyuk untuk senantiasa mencari ridhamu, tu'min biliqaika, hati yang yakin akan kembali dan bertemu kepadamu, wa tardha biqadaika, hati yang ridha dengan segala ketetapanmu, wa taqna'u bi'ataika, hati yang selalu merasa cukup dengan segala pemberianmu. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang senang dengan perintahmu, hati yang mengutamakan untuk mentaati keinginanmu, hati yang senantiasa ridho, ikhlas dan bersungguh-sungguh mengerjakan perintahmu. Ya Allah, jadikanlah hati kami ya Allah senantiasa mensyukuri segala nikmatmu ya Allah, hati yang selalu merasa masih belum baik amal kami,
masih kurang ibadah kami, masih kotor tubuh kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami semuanya selamat. Salimna ya Allah fitini wa dunya hadzal akhirat. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jadikanlah hati kami senang sebagaimana yang disenangi oleh Rasul dan para kekasih-Mu, dan jadikanlah hati kami benci sebagaimana yang dibenci oleh Rasul dan para kekasih-Mu. Ya Allah ya Fatahu ya Razaku ya Alim, karuniakanlah dan bukakanlah rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kami, ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bis sihhati wal afiyah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan ilmu-Mu yang manfaat dan barokah. Hiasilah ilmu yang Kau titipkan kepada kami menjadi pakaian-pakaian kebijaksanaan, pakaian kesabaran, pakaian keikhlasan, dan pakaian kebersyukuran atas setiap nikmat dan pemberian-Mu. Dan hiasilah atas diri kami ya Allah, wa akrimna bittaqwa, dengan ketakwaan kepadamu ya Allah, wa jammilna bisihati wal afiyah, dan jadikanlah setiap perhiasan atas diri kami adalah perhiasan yang kesehatan, yang wujudnya adalah kesehatan dhahiran wa batinan atas diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah setunggal malih kula suwun, ayo kita tujukan kepada keluarga kita semuanya, anak keturunan kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya ditakdir menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi kepangge akad ngajeng dalam keadaan sehat istiqomah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.